Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di awal pekan ini. Di dalam kitab Kidung Agung pasal yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan berkata pada ayat yang keempat demikian. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Saudara-saudara, kitab Kidung Agung berisi tentang puji-pujian di antara dua orang mempelai wanita dan mempelai pria. Saudara-saudara, mempelai pria di sini adalah melambangkan Kristus, sedangkan mempelai wanita di sini adalah melambangkan gereja. Itu dari segi ilmu tipologinya. Saudara, di sini mempelai itu berkata, mempelai wanita itu dia berkata tentang mempelai pria, telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Inilah yang dilakukan oleh sang mempelai pria terhadap mempelai wanita. Kristus terhadap jemaat. Dibawanya aku ke rumah pesta, sukacita. Yesus ingin membawa gerejanya ke tempat yang penuh dengan sukacita. Dan disebutkan di sini panjinya di atasku adalah cinta. Panji atau bendera, sesuatu yang diangkat tinggi, saudara. Sesuatu yang dipakai sebagai lambang, sesuatu yang diangkat tinggi adalah cinta. Panjinya di atasku adalah cinta atau kasih. Saudara-saudara, kasih Kristus terhadap gereja adalah sesuatu yang melebihi segala sesuatu. Panji Kristus, cinta Tuhan, kasih Tuhan terhadap gereja Tuhan adalah sesuatu yang mengatasi segala-galanya. Adalah lambang dari hubungan antara Kristus dengan gereja itu sendiri. Saudara, betapa besar cinta Tuhan, betapa besar kasih Tuhan untuk gerejanya, sehingga ia rela mati. Ia menyerahkan segala-galanya, tahtanya yang di sorga dia tinggalkan, nyawanya di dunia ini dia serahkan, karena dia mencintai gereja, mengasihi gereja. Saudara, sebegitu besar kasih Tuhan untuk saya dan saudara. Gerejanya yang dilambangkan di sini sebagai mempelai wanita. Paulus dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ketika dia berbicara tentang hubungan antara seorang suami dengan istri, bahwa seorang istri harus menghormati suaminya, seorang suami harus mengasihi istrinya. Kemudian dia menutup dengan kalimat demikian. Efesus pasal yang kelima, saudara-saudara, ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara-saudara, hubungan antara suami dengan istri di dalam keluarga, di dalam dunia ini, itu pun adalah merupakan satu tipologi, sebuah gambaran antara hubungan Kristus dengan gereja. Idealnya, saudara-saudara, idealnya seorang suami harus menjadi seperti Kristus, menjadi kepala, mengayomi, melindungi, memberikan nyawanya untuk rumah tangganya, untuk istrinya. Seorang istri harusnya adalah seperti gereja Tuhan yang tunduk kepada Kristus, tanpa komentar, tanpa bantahan, tunduk kepada setiap perkataan Kristus. Ini hubungan timbal balik yang diinginkan oleh Tuhan, sebagai gambaran dari hubungan antara Kristus dan gereja. Kitab Kidung Agung adalah satu kitab yang begitu indah, syairnya begitu indah, dan Tuhan juga inginkan satu hubungan yang indah antara gerejanya, antara kita dengan dirinya sendiri.
dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki yang akan turun dari sorga. Saudara, keinginan Tuhan bagi kita adalah kita ingin dibawa ke rumah pesta, ke tempat yang penuh dengan sukacita. Dia ingin menaungi kita di bawah panji-panjinya. Apa panji-panjinya? Itu adalah cinta Tuhan. Dan itu telah dibuktikannya ketika dia rela mati untuk saya dan saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu tunduk taat kepada Kristus, karena kita adalah umat yang telah dia tebus dengan darahnya sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat pertolongan perlindungan-Mu. Tuhan, cinta-Mu, kasih-Mu mengatasi segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu di sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ya Tuhan, berikan kami keselamatan. Ya Tuhan, berikan kami kemujuran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara, Immanuel.